Wanita ini pasti Putri Phoenix yang kaya raya dan mulia. Halo, Ketua! Ketua tua, Bah. 18 tahun yang lalu, saya melihat Liontin Giok ini di kuil. Nona Xiao yang hilang ada di desa yang kalian rencanakan untuk dihancurkan, desa keluarga Ye. Benar, punggung Xiao ada tato kupu-kupu, dan dia memakai Liontin Giok garis keturunan spiritual. Keluarga tua, Bah. Bagus sekali. Bos, Kakak sulung, adik ketiga, Xiao ditemukan. Baik, aku akan segera kembali. Bagus sekali. Oke. Bibi Siuli, nanti kamu ikut kakak Zihao tinggal di kota dan menikmati hidup. Jangan lupakan kami, tetangga baikmu ini ya. Tenang saja, kalau aku mau pulang, tinggal injak gas saja kan? Lagi pula, naik mobil mewah itu tidak melelahkan. Benar. Kakak Cusia, kamu masih sibuk apa? Kakak Zihao pulang kampung dengan sukses. Mobilnya sudah sampai di pintu masuk desa. Cepat sekali. Betul. Sepertinya 18 tahun yang lalu, guru itu tidak berbohong. Ibu, hari ini adalah hari baik anakku kembali. Ibu keluar, kenapa? Membuat malu saja. Ibu, aku adalah istri sah pertama. Zihao suamiku pulang kampung dengan sukses. Apa aku tidak boleh menyambutnya di sini? Diam! Siapa ibumu? Zihao Ku. Sekarang dia eksekutif grup Xingchen. Setelah ini, dia pasti akan sukses besar. Sedangkan kamu, awalnya aku pikir, kamu bisa mewarisi 20 miliar rupiah uang, ganti rugi ayah angkatmu. Itulah mengapa kami menikahimu. Siapa sangka 20 miliar rupiah itu hangus? Untuk apa lagi kamu? Cepat tanda tangani surat cerai ini sebelum Zihao kembali pergi dari keluarga Ye kami. Ibu, apa yang ibu katakan? Dulu, kalau bukan karena aku menyerahkan kesempatan sekolahku pada Zihao, aku juga bekerja 3 pekerjaan untuk membiayai sekolahnya. Apakah dia akan seperti sekarang? Betul. Dulu siapa yang tidak tahu kalau Zihao bahkan tidak punya biaya sekolah. Kakak Cusia yang banting tulang untuk membiayai sekolahnya. Kau ini keterlaluan sekali. betul sekali ya. Tidak tahu diri sih. Kalian yang anak-anaknya ingin sekolah, kalian yang ingin bekerja di kota, dan ingin mencari Zihao kami, diam kalian semua. Jangan kira karena kau masih menyimpan perasaan lama pada Zihao, kau bisa menempel pada putraku seumur hidup. Putraku bisa sukses seperti sekarang. Itu semua berkat usaha kerasnya sendiri. Tidak ada sedikit pun hubungannya denganmu. Zihao tidak akan setuju dengan caramu ini, kecuali kau suruh dia bilang sendiri. Oh, kau sudah diberi muka ya? Kau mau pergi atau tidak? Zihao, kita sudah saling mencintai 5 tahun. Kau takkan lakukan ini padaku. Mau pergi atau tidak? Tulang ini cukup keras juga ya. Hari ini aku akan lihat saja seberapa keras tulang ini. Zihao, kamu di mana? Hentikan. Cusia. Zihao. Zihao, kata ibu, kamu mau menceraikanku. Itu tidak benar kan? Cepat katakan padanya, bicaralah. Bicaralah.
用尽每一分每一秒在身旁。 Chusia, istri rekan kerjaku. Entah dari keluarga terpandang atau lulusan universitas ternama. Sedangkan kamu, kita bercerai saja. Ye Zihao, apa kau lupa bagaimana kau bisa kuliah dulu? Wen Chuxia, anggap saja aku yang bersalah. Aku akan memberimu 200 juta rupiah sebagai kompensasi. 200 juta? Zihao, bukankah kau bilang bisa menyelesaikannya dengan cepat? Berisik sekali. Paner, kalian? Kakak, kau hanyalah anak angkat yang mendonorkan darah untukku. Kau sama sekali tidak berhak merebut warisan dariku. Baguslah. Semua uang ganti rugi penggusuran adalah milikku dan Zihao. Surat wasiat ayah. Kaulah yang mengutak-atiknya. Betul. Lagi pula, sekarang sudah tidak ada bukti. Paner, di luar panas, masuklah ke dalam. Wen Chuxia, cepatlah tanda tangani surat perceraian ini. Kalau tidak, bahkan uang kompensasi 200 juta rupiah ini pun tidak akan kau dapatkan. Zihao, selama bertahun-tahun ini, aku mengorbankan masa depanku sendiri. Berusaha keras membantumu. Itulah sebabnya kau bisa dari tidak punya apa-apa sampai seperti sekarang. Kau melakukan ini. Apa hatimu tidak sakit? Cukup. Kita sekarang sudah sangat berbeda. Lebih baik berpisah baik-baik. Kita berdua bisa lebih terhormat. Aku masih bisa sedikit mengasihanimu. Tapi kau pernah bilang kau akan selalu mencintaiku. Apa kau lupa? Apa kau lupa? Cukup. Aku sudah tidak mencintaimu lagi sekarang. Aku mohon padamu, lepaskan saja aku. Wen Chuxia, bukankah kau putri Phoenix? Kenapa kau begitu menyedihkan? Oh ya? Yang ini yang baru saja Zihao belikan untukku. Cincin berlian 1 karat. Cantik kan? Chuxia, terima kasih karena telah menyerahkan jatah kuliahmu untukku. Nanti kalau sudah ada uang, aku akan belikan rumah besar. Aku tunggu. Ye Zihao, anggap saja aku buta. Jangan sampai kau menyesal. Mulai sekarang, kita putus selamanya. Apaan nih? Bagus banget. Ini punyaku. Tempat apa-apaan ini? Jorok banget. Pesta penyambutan Zihao mana? Harus meriah dan mewah. Sekarang juga, aku akan telepon Hotel Xingchen untuk memesankan aula perjamuan terbesar mereka. Oh, bukankah ini kakak iparku? Kenapa? Kakakku baru pulang, langsung mengusirmu dari rumah? Hah? Perkenalkan pada kalian, ini kakak iparku. Menikah dengan kakakku 4 tahun, tapi tidak pernah disentuh kakakku. Kalian semua mau coba rasanya dia nih ya? Oke, Singer. Kakak iparmu lumayan menggoda. Badannya benar-benar top. Pergi! Kau mau kupukul? Berani-beraninya bicara begitu padaku. Tunggu. Siapa tahu di tubuhmu ada yang kau sembunyikan? Sesuatu yang memalukan? Ayo, telanjangi dia. Periksa baik-baik. Baik? Jangan sentuh aku! Xiao, setelah kau kembali, aku pasti akan menebusnya padamu. Berhenti. Jangan sentuh aku! Pelacur busuk! Kau berani memukulku? Lepaskan aku! Lepaskan!
tato kupu-kupu. Paskah, kalian siapa? Paman kedua, mengapa ada kupu-kupu di bahuku? Oh, peri kupu-kupu. Aku ini peri kupu-kupu. Xiao Xiao, kau sudah sebesar ini. Kau. Kau? Berani sentuh Xiao Xiao. Kau cari mati. Aku Zhang Qiang, penguasa Jiang Bei. Siapa di antara kalian yang berani menantangku? Oh, penguasa? Masih kuat? Sakit. Pergi. Terima kasih. Kalian siapa? Kau adalah Tuoba Xiao Xiao, nona muda Tuoba yang kami cari. Kami adalah pamanmu. Selamat datang kembali ya, Nona Xiao Xiao. Tapi aku tidak mengenal kalian. Namaku Wen Chuxia. Aku bukan Xiao Xiao. Tapi di punggungmu ada tato kupu-kupu. Hanya Xiao Xiao yang memiliki tanda ini. Ketua, untuk berjaga-jaga, kita harus melihat apakah dia memiliki liontin giok yang Anda sebutkan itu. Liontin giok? Apakah itu liontin giok merah darah dengan gambar phoenix di atasnya? Kau tahu? Aku punya. Di mana? Di? Wah. Tadi masih ada kok. Sepertinya hilang. Kalau begitu, mungkin bukan dia. Apa kita salah orang? Seharusnya memang salah orang. Bagaimana mungkin hal baik seperti ini terjadi padaku? Tunggu. Karena kamu memiliki tato kupu-kupu dan juga jodoh dengan Xiao Xiao mulai sekarang. Tidak peduli kesulitan apapun yang kamu hadapi. Jangan ragu untuk menghubungiku. Ini. Simpan baik-baik. Jaga dirimu baik-baik. Kalian. Ketua, lihat, sudah terlacak. Wanita yang memakai liontin giok keluarga Tuoba itu bermarga Wen. Sekarang, dia sedang mengadakan pesta kembali di Hotel Xingchen. Ayo. Kita sudah pindah ke rumah besar dan menyingkirkan si tak berguna itu. Pesta kembali hari ini, mari kita nikmati sepuasnya. Baik. Ayo. Kak. Wen Chuxia wanita itu berselingkuh dan bahkan menyuruh 3 pria untuk menggangguku. Betapa jahatnya dia. Siapa 3 pria itu? Saya hanya tahu ada satu. Sepertinya itu artis Tuoba Yuan. Keluarga Tuoba sedang mencari nona muda mereka yang hilang, yaitu wanita yang memiliki liontin giok dengan gambar phoenix. Nona Wen, kami menerima pemberitahuan bahwa perwakilan dari grup Tuoba akan segera tiba di sini. Mereka datang untuk mencari Anda. Hei Paner, liontin giok ini persis seperti yang diceritakan. Mungkinkah kamu adalah nona muda Tuoba yang mereka cari? Wah, kalau kita bisa punya koneksi dengan keluarga Tuoba, maka seluruh keluarga kita bukankah akan melambung tinggi? Kalau Paner bisa berhubungan dengan grup keluarga Tuoba, bukankah hidup kita akan langsung melejit? Ayo. Liontin ini ternyata sangat membantuku. Kartu ini isinya 2 miliar rupiah. Bagaimana aku bisa mengambil barang orang lain begitu saja? Orang itu bilang dia akan datang ke hotel ini, kan? Kau masih berani datang? Kalian lagi. Dasar pengganggu. Cepat pergi. Jangan halangi aku. Paner kembali ke keluarga. Kakak Paner adalah nona muda keluarga Tuoba. Maksudmu, nona muda yang sedang dicari keluarga Tuoba adalah dia? Bukan aku. Apa jangan-jangan kamu? Tapi kamu baru saja mengambil uang ganti rugi penggusuran 20 miliar rupiah dari ayah. Ayah,
Menurutmu, aku akan memanggil penghuni penggusuran itu, Ayah? Lagi pula, uang ganti rugi penggusuran itu sudah masuk ke rekeningku. Itu tidak menghalangiku untuk terus mengaku sebagai nona muda keluarga Tuoba. Wen Paner, tak tahu malu. Siapa yang tak kompeten dan tak tahu malu? Cepat pergi dari sini. Keluarga Tuoba telah tiba. Itu Tuoba Yuan. Aku harus menunjukkan yang terbaik. Koneksi keluarga Tuoba? Aku harus bisa mendapatkannya. Kalian berdua pengawal bau. Sebaiknya jangan menghalangi jalan. Tuan Tuoba Yuan. Saya adalah eksekutif grup Xingchen, Ye Zihao. Pergi. Tuoba Yuan, kita nanti akan orang yang menjadi kerabat kamu. Siapa kau? Berani-beraninya mengaku kerabat kami. Kau hanya pengawal bau. Tidak ada tempat bagimu untuk bicara. Ini kakak sulungku. Ini kakak keduaku. Apa? Ternyata mereka adalah kakak pertama dan kedua Tuoba Yuan. Saya tak tahu siapa yang saya hadapi. Saya tak tahu ini. Dua tokoh penting keluarga Tuoba. Maaf. Maafkan saya. Sebelumnya saya tidak tahu identitas Anda. Saya minta maaf kepada Anda. Kamu, Saya datang untuk mengembalikan kartu ini dan pakaian Anda. kartunya simpan saja. Astaga, dia sudah bertahun-tahun menumpang di rumah saya. Baru saja saya usir dia dari rumah. Anda jangan sampai terlibat dengannya. Siapapun yang terlibat dengannya pasti sial. Ajarin aku lagi ya. Ajari aku lagi. Tidak berani. Dengar-dengar, keluarga Tuoba sedang mencari nona muda Tuoba yang hilang. Aku tahu dia di mana. Kakak, aku adalah nona muda Tuoba yang kalian cari. Kamu memanggilnya apa? Kakak, bukan begitu. Kakak, kami bertiga adalah paman dari nona muda Tuoba. Kamu bahkan tidak tahu ini. Masih berani mengaku aku? Aku ketua. Nona muda keluarga Tuoba telah hilang selama bertahun-tahun sejak kecil. Wajar jika dia salah panggil. Oh, aku memang lupa. Paman, maafkan aku. Lepaskan bajumu. Aku bilang lepaskan bajumu. Aku mau lihat tanda lahirmu. Mana mungkin aku punya tanda lahir? Sepertinya Wencusia punya di punggungnya. Ada satu, Paman. Di depan banyak orang begini, melepas pakaian tidak pantas kan? Tapi aku punya yang kalian cari. Liontin Giok Phoenix. Liontin Giok Xiao Xiao. Liontin ini. Mungkinkah dia Xiao Xiao? Identitas nona muda Tuoba ini sudah pasti milikku. Tunggu sebentar. Liontin Giok ini milikku. Liontin Giok ini milikku. Jelas-jelas ini barangku. Kamu pembantu kecil, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Liontin Giok ini sejak aku kecil selalu kupakai. Kembalikan padaku. Oh, Wencusia, kamu ini selain merebut warisan dariku, kamu juga berani mengaku sebagai nona muda keluarga Tuoba? Nafsumu besar sekali. Kamu bilang Leontin Giok ini milikmu. Ada bukti apa? Aku? Hei, tidak ada bukti ya. Cepat pergi dari sini. Dengan penampilanmu yang miskin itu, tidak pantas memakai Liontin Giok sebagus ini. Liontin Giok ini selalu dipakai oleh kakak Paner. Wencusia berbohong. Paman? Oh, akulah yang kalian cari. Xiao-xiao. Tidak perlu bertanya lagi. Wanita seperti ini, yang menipu harta keluarga orang lain, sama sekali tidak mungkin menjadi nona muda keluarga Tuoba. Betul sekali. Kami semua bisa bersaksi. Leontin Giok ini milik Pan-Pan. Paman, tahukah kamu? Kenapa Liontin Giok ini warnanya merah darah? Di dalam Liontin Giok ini dipenuhi dengan darah keluarga Tuoba yang berkorban untuk negara Long. Jika darahmu bisa mendapat pengakuan dari arwah leluhur keluarga kami, bangunkan Liontin Gioknya, panggil Phoenix Ilahi,
maka kau adalah xiao-xiao kami. Tidak, Paman. Aku takut sakit. Ingin masuk keluarga Tuoba, tapi penderitaan sekecil ini saja tidak sanggup. Apa kau benar-benar mengira keluarga Tuoba kami adalah tempat yang bisa dimasuki siapa saja? Tidak. Bukan itu maksud kami. Nona Xiao Xiao akan segera melakukan tes darah. Aku sama sekali tidak punya darah keluarga Tuoba. Habislah aku. Jangan sembarangan menggunakan nama xiao-xiao. Jika aku tahu kau bukan dia, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Wah! Phoenix ilahi! Darahku. Kenapa bisa? Mungkinkah karena Wen Chuxia memberiku transfusi darah sebelumnya? Jadi Wen Chuxia mungkin adalah... Tuan Muda Tuoba, Phoenix ilahi sudah muncul. Pan, pasti Xiao-Xiao yang kalian cari. Benar. Pan, cepat panggil paman. Agar tidak ada lagi orang yang berniat jahat dan mengaku-ngaku. Hanya darah keturunan keluarga Tuoba yang bisa memanggil Phoenix. Dia xiao-xiao. Paman tidak benar? Menurut catatan keluarga, siapapun yang punya darah keluarga Tuoba, Lion Tin Giok manifestasikan totem dua Phoenix. Suara Phoenix bergema tanpa henti. Tapi sekarang, hanya Phoenix tunggal yang muncul. Setelah melewati ratusan tahun ini, sekarang darah keluarga Tuoba pasti tidak semurni itu lagi. Ah, benar. Phoenix ilahi sudah muncul. Itu sudah cukup untuk membuktikan identitasnya. Tidak seperti beberapa ayam kampung itu, yang seumur hidup tidak akan pernah bisa menjadi Phoenix. Tapi liontin ini adalah pusaka yang ditinggalkan oleh kerabatku. Aku memakainya sejak kecil. Tuan Tuoba, bisakah Anda mengizinkan saya juga mencoba? Dasar wanita desa pegunungan, meskipun kau mencoba 10.000 kali, tidak mungkin menjadi nona muda keluarga Tuoba. Keluarga Tuoba kami tidak pernah merendahkan yang lemah dan memuja yang kuat. Nona Chuxia, silakan. Phoenix ilahi hilang, petir penghancur Gio. Ini karena dia menodai pusaka itu. Ini adalah hukuman dari dewa. Bagaimana ini terjadi? Manusia berbuat, dewa melihat. Dia menindas paner, mengganggu pertemuan keluarga. Pantas saja disambar petir. Ini salahku. Liontin ini adalah satu-satunya kenangan yang ditinggalkan oleh keluargaku. Aku tidak pernah berpikir untuk menggunakannya untuk mencari keuntungan apapun. Lion Tin Giok itu sudah mengakui paner, kau masih berani menyentuhnya. Cepat pergi. Tunggu. Lion Tin Giok bereaksi. Dua Phoenix terbang ke langit. Mungkinkah Chuxia adalah nona muda Tuoba yang asli? Berani-beraninya kau mengaku sebagai nona muda keluarga Tuoba. Seret mereka keluar. Bukan. Itu hanya karena liontin gioknya pecah dan darah panen meresap sepenuhnya. Bangkitkan dua Phoenix. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Wen Chuxia. Semua lihat. Saat Liontin Giok itu ada di tangannya mengundang sambaran petir gata. Pasti Wen Chuxia punya niat buruk. Baru secara tidak sengaja membangkitkan energi Liontin Giok itu. Benar. Hanya darahku yang bisa beresonansi dengan Liontin Giok itu. Petir langit memecahkan Giok. Bahkan kehendak langit pun ingin membenarkanku. Tunggu, tapi pada saat yang sama, di tangannya, Liontin Giok pulih, dua Phoenix membumbung tinggi. Mungkinkah keluarga Tuoba kita bisa ada dua xiao-xiao? Keluarga Tuoba hanya akan ada satu Tuoba xiao-xiao. Di antara kalian berdua, pasti ada satu yang palsu. Paman, aku masih perlu ditanya. Akulah yang pertama memanggil Phoenix ilahi. Jadi, akulah yang asli, nona muda Tuoba. Dia itu berkali-kali menghalangi kalian berkumpul. Dia ingin memanjat status.
Mimpi pun ingin. Terbang ke dahan dan berubah menjadi phoenix. Aku mengorbankan pendidikanku, makan seadanya, tidur di gudang. Aku bekerja 3 pekerjaan sehari hanya untuk menghidupi seluruh keluarga kalian. Sekarang, demi sebuah identitas, kalian terus-menerus menuduhku. Demi mendapatkan simpati keluarga Tuoba, kau berani mengatakan apa saja. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Kau menganggap kami bertiga tidak ada. Ya, kau berhak bertindak sesuka hati. Wen Chuxia licik sekali. Aku hanya takut Paner. Dia sudah menderita. Betul, Paner itu kan keponakan kandung kalian. Kalian harus membantunya. Wen Chuxia, hari ini adalah hari baik aku dan Paman bertemu kembali. Asalkan kau mau mengakui bahwa kau iri padaku, ya makanya kau berpura-pura jadi nona muda. Lalu, berlutut dan minta maaf padaku. Hari ini aku akan memaafkanmu. Benar, kenapa tidak cepat berlutut dan minta maaf? Wen Chuxia, kenapa kau tertawa? Aku tertawa karena keluarga Tuoba belum mengakuimu. Tapi kau sudah berani mengaku sebagai nona muda Tuoba. Kau sudah kena petir. Kalau bukan Paner. Apa itu kau? Beberapa orang itu harus tahu diri. Jangan selalu menginginkan milik orang lain. Jelas-jelas kalian sekeluarga yang duluan menghisap darahku. Sekarang kau malah membantu Wen Paner merebut Liontin Gyoku, mengacaukan garis keturunan Tuoba. Sebenarnya siapa yang memutarbalikkan fakta di sini? Kau yang bahkan tidak pernah kuliah, dasar kampungan, masih berani bicara begitu. Wen Paner, dengan statusnya yang terhormat tidak akan berebut barang denganmu. Diam. Sekarang belum pasti siapa yang menyebabkan masalah ini. Jadi, siapa nona muda keluarga Tuoba? Masih terlalu dini. Lagi pula, agresif. Bukanlah cara keluarga kami. Kakak, lalu sekarang bagaimana? Selain Liontin Giok, ada satu cara lain untuk memastikan siapa nona muda Tuoba yang sebenarnya. Maksudmu? Benda itu? Kakak pernah meninggalkan sebuah peti harta karun untukku. Hanya sidik telapak tangan putri kandungnya yang bisa membukanya. Jadi, kalian berdua, siapapun yang bisa membuka peti harta karun ini, dialah Tuoba Xiao Xiao yang asli. Cepat bawa peti harta karun itu kemari. Verifikasi identitas kaum elit benar-benar sangat ketat. Jika ada yang ingin mengambil keuntungan dari kekacauan ini, pasti akan berakhir tragis. Benar. Sidik telapak tangan setiap orang itu unik dan tidak ada duanya. Jika aku sampai menemukan siapapun yang berani memalsukan identitas, aku pasti akan membuatnya membayar mahal. Takkan ku biar. Lolos uji darah. Tapi sidik telapak tangan ini, bagaimana ya? Tuan Muda Tuoba memang bijaksana. Begitu kebenaran terungkap, penipu ini pasti tidak akan bisa bersembunyi. Jadi, siapa di antara kalian berdua yang mau duluan? Wen Paner, bukankah kau mengaku sebagai putri keluarga Tuoba? Majulah. Jangan bicara sinis di sini. Paner adalah nona muda asli keluarga Tuoba. Dia tidak takut sama sekali. Betul. Aku malah ingin diperiksa duluan. Paner, pergi dan bungkam mulutnya dengan kebenaran. Jika kau tidak berani diperiksa, biarkan aku duluan. Apa yang kutakutkan? Setelah aku membuktikan bahwa aku adalah nona muda asli, aku akan membuatmu berlutut dan meminta maaf. Tangan di sini. Sidik telapak tangan salah, tersisa 2 kesempatan. Bagaimana ini terjadi? Coba sekali lagi. Tidak, ini tidak mungkin. Akulah nona muda asli. Tadi pasti karena tanganku tidak diletakkan dengan benar. Mungkinkah Wen Chuxia yang adalah nona muda Tuoba? Coba pikirkan cara. Kalau tidak, kita berdua akan tamat. Beraninya kalian! Berani-beraninya mengaku sebagai Xiao Xiao, pengawal. Usir mereka. Paman, aku benar-benar tidak membohongimu. Aku juga tidak tahu kenapa tadi tidak bisa dibuka. Mungkin saja peti harta karun ini sudah lama rusak. Betul, peti harta karun ini sudah puluhan tahun. Wajar saja kalau rusak. Lagi pula, Paner selama ini selalu mengurus rumah tangga. Sidik telapak tangan ini juga sudah aus. Sepertinya Wen Chuxia belum mencobanya, kan? Dia mungkin juga tak bisa buka. Kamu sini coba. Coba aja. Tidak apa-apa. Wen Chuxia,
Apa kau takut? Jika kau sekarang bersujud dan mengakui kesalahanmu, mungkin Paner masih akan memohonkan ampun untukmu. Wanita miskin dan tidak tahu apa-apa ini, aduh, masih saja terlalu percaya diri. Ingin mengubah nasib, mimpi saja. Kenapa tidak bisa? Hidupku bukan untuk kau definisikan. Sidik telapak tangan salah. Tersisa satu kesempatan lagi, salah lagi, peti harta karun terkunci. Sidik telapak salah, tersisa satu kesempatan. Jika salah lagi, peti harta karun akan terkunci. Untung tak berhasil dibuka. Bagaimana bisa? Dia juga tidak berhasil membuka peti harta karun itu. Kalian tadi tertipu oleh omong kosongnya. Menurutku, dia hanya mengincar harta keluarga Tuoba, makanya sengaja mendekat. Benar. Aku sudah bilang dari dulu, peti harta karun ini rusak. Kakak, keduanya gagal membukanya. Apa peti harta karun ini benar-benar rusak? Bukan tidak mungkin. Tapi liontin giok itu jelas milikku. Tanda lahirku juga cocok. Bagaimana bisa salah? Aku boleh coba lagi pakai tangan kiri kah? Kau belum menyerah juga? Kau mau peti harta karun ini terkunci? Nyawamu yang murahan itu bisa menggantinya? Betul. Paman, jangan karena penipu ini kita buang satu kesempatan lagi. Biarkan aku coba sekali lagi. Kumohon, ini yang terakhir. Aku cuma mau tahu kebenarannya. Kakak, aku rasa dia tidak berbohong. Bagaimana? Kasih dia kesempatan lagi. Kalau dia benar-benar bisa membukanya, mereka pasti tidak akan melepaskanku. Peti harta karun cuma satu kesempatan. Kalau gagal, akan terkunci mati. Sampai tahun kedua. Wen Shuxia, kamu sanggup tanggung jawab? Aku siap. Tidak bisa. Jika gagal, peti harta karun itu tidak akan bisa dibuka lagi. Paman, jangan lagi membuang waktu untuk penipu ini. Membuka peti harta karun tidak akan membuang banyak waktu. Wen Paner, apa kamu takut dia membukanya? Tidak. Aku ini nona muda asli. Apa yang harus kutakutkan? Ayo, coba dengan tangan yang lain. Sejak kecil aku kida. Itu kamu. Verifikasi sidik jari. Tidak, ini tidak mungkin. Dia buka kotaknya. Kalian benar-benar keluargaku. Jangan-jangan, dia adalah Xiao Xiao yang kita cari. Tanda kupu-kupu. Cocok kakak. Karena kamu sudah membuka kotak harta karun, berarti kamu adalah Xiao Xiao kami. Keponakanku, Paman sudah bertahun-tahun mencarimu dengan susah payah. Dipanggil keponakan oleh seseorang yang usianya tidak jauh berbeda denganku. Sungguh canggung. Akan kubicar lu kamu. Terima kasih, Paman. Tunggu, kalian hanya berdasarkan ini. Langsung memutuskan Wen Chuxia adalah putri keluarga kalian? Itu terlalu gegabah. Wen Chuxia hanyalah seorang wanita desa. Wanita murahan yang sudah kubuang. Kalian pasti salah. Benar, Wen Chuxia. Dia selalu begitu. Putri dari keluarga penduduk desa yang digusur di depan sana. Bagaimana mungkin dia bisa berubah menjadi nona muda keluarga Tuoba? Dia miskin dan tidak berpendidikan. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi nona muda yang kalian cari? Kurang ajar. Peti harta sudah mengakuinya. Beraninya, kalian tidak menghormati Xiao Xiao. Wen Chuxia, dia terlahir sebagai rakyat jelata. Meskipun dia membuka peti harta, pasti ada kecurangan yang dia lakukan. Kaulah yang mencintai Xiao Xiao 5 tahun. Cepat lihat, peti harta meledak. Ada apa ini? Dewi keberuntungan berpihak padaku. Sekarang, dia tidak akan bisa membersihkan namanya lagi. Jika kau tidak bisa mendapatkannya, kau harus menghancurkannya. Ini adalah peninggalan ibu Kapaner untuk Kapaner. Kakak, apakah kau benar-benar akan sekejam ini demi memimpi kosong menjadi nona muda itu? Sepanjang waktu ini, saya hanya menginginkan keadilan saja. Saya tidak perlu mengambil risiko nyawa untuk meledakkannya, kan? Kotak harta ini adalah hadiah kedewasaan yang disiapkan kakak untuk Xiao Xiao. Karena dibuka paksa, setelah bertahun-tahun ditunda, itu memicu program perlindungan diri kotak harta itu. Ini. Ini adalah saat Xiao Xiao kecil mengikuti kompetisi tari nasional dan internasional. Medali emas yang diraih. Para wanita di keluarga kami sangat berbakat dalam menari. Xiao Xiao bahkan lebih unggul. Di usia muda, dia sudah menguasai tari Jinghong yang paling sulit di dunia. Tari Jinghong.
Chuxia, Mama akan mengajarimu hari ini. Tendangan mahkota ungu terbalik, ini adalah teknik rahasia tari Jinghong. Chuxia, Kenapa aku selalu merasa aku pernah menari ini? Kakak pernah bilang, Xiao Xiao sudah menguasai teknik rahasia tari Jinghong. Apa kamu masih ingat? Bertahun-tahun berlalu, aku masih ingat. Aku ingat teknik rahasianya adalah tendangan mahkota ungu terbalik. Tanda kupu-kupu di punggungku adalah bekas luka saat berlatih yang tertinggal. Betul. Waktu itu, aku tidak menjaga Xiao Xiao dengan baik. Benar. Hari itu kakak sangat marah dan juga memarahimu. Banyak hal saat kecil aku sudah tidak ingat lagi. Tapi satu-satunya yang kuingat jelas adalah tanda ini yang tertinggal. Kalau begitu, kau ingat tidak? Kau pernah bertanya padaku, kenapa di punggungmu ada tanda kupu-kupu? Kau bilang, karena aku adalah peri kupu-kupu. Peri kupu-kupu? Ini adalah yang kubilang pada Xiao Xiao saat kecil. Bagaimana kau bisa tahu? Aku peri kupu-kupu. Aku peri kupu-kupu. Peri kupu-kupu. Sebelumnya aku mendengar Wen Chuxia memanggil peri kupu-kupu dalam tidurnya. Ternyata tebakanku benar, karena semua ini adalah hal-hal yang Wen Chuxia dengar dariku. Dia ingin mengambil keuntungan lebih dulu untuk mendapatkan kepercayaan kalian. Kau bohong. Leon Tinggyoku sudah kau rebut, masih kurang. Sekarang bahkan ingatanku juga ingin kau rebut. Verifikasi identitas sampai sekarang, tidak ada satupun darimu yang cocok dengan Nona Muda Tuoba. Yang terus merebut itu kau, ada satu lagi. Nona Muda Tuoba punya bakat menari. Dia ahli tarian Jinghong. Kau tidak mungkin mau bilang padaku kalau kau mau menantangku menari, kan? Paner kapten tim tari. Kau yang bahkan tidak pernah memakai sepatu tari. Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan Paner? Wen Paner, kau berani. Jangan salahkan aku. Kalau aku tidak mengingatkanmu, tarian Jinghong itu sangat sulit. Bukan hanya sekadar omongan saja. Kakak, karena mereka berdua sama-sama mengaku sebagai Nona Muda Tuoba. Bagaimana kalau kita suruh mereka bertanding saja? Mungkin kita bisa melihat kebenarannya dari situ. Baik, aku akan mengundang penari Top Suking. Latihan kalian 7 hari. Setelah 7 hari, di sini akan diadakan kompetisi tari. Dengan kemampuan Tuoba Xiao Xiao, 7 hari sudah lebih dari cukup. Setelah ini, siapapun yang menipu keluarga Tuoba tidak akan pernah bisa bangkit lagi seumur hidup. 18 tahun sudah berlalu. Aku tidak percaya kau, gadis kampungan, masih bisa menari. Saya guru kalian, Suking. Selama 7 hari pembelajaran ke depan, saya harap kalian semua bisa mencurahkan seluruh perhatian. Jangan punya pikiran macam-macam. Ya. Hari ini kita akan belajar gerakan awal tendangan mahkota ungu. Bersiaplah. Jika tidak punya dasar bertahun-tahun, tidak akan bisa melakukan gerakan ini. Maaf, Bu Guru. Sudah kubilang kan, dibandingkan denganku, Wen Chuxia, kamu pasti kalah. Mari kita lanjutkan belajar gerakan berikutnya. Bersiaplah. Tidak apa. Wen Chuxia, kamu pasti bisa. Tarian ini lincah dan anggun. Setiap ekspresi wajahnya sangat mirip dengan Nyonya Tuoba. Benar-benar tarian yang memukau.
Kurasa kompetisi ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Ini pasti Nona Muda Tuoba. Bagaimana mungkin aku akan kalah dengan si murahan ini? Jangan banyak bicara. Pergi sana. Cepat pergi. Nona muda asli, kenapa masalah? Selama kau tidak bisa datang ke tempat kompetisi, tidak akan ada yang bisa mengancamku. CCTV sudah diurus oleh Pertas. Tenang saja. Tolong minggir. Dengan kemampuanmu yang pas-pasan itu, mau sekeras apapun kau berlatih, semuanya akan sia-sia. Keputusan ada di tangan guru. Kau bicara sebanyak apapun padaku, tidak akan memengaruhi hasilnya. Daripada kau buang-buang waktu, lebih baik berlatih menari. Kau yang ditakdirkan jadi bawahan, yang berani-beraninya mengajariku. Jika kau mundur dari kompetisi ini, mungkin saja aku akan membiarkanmu pergi. Tidak mungkin. Aku memang tidak menari dengan baik, tapi aku tidak akan pernah tidak menghormati panggung. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk berpikir bahwa aku akan bekerja sama denganmu berdiri di panggung yang sama? Kalian mau apa? Lepaskan aku. Juara malam ini hanya milikku. Sampah sepertimu hanya akan dikurung di sini dan melewatkan kompetisi. Lepaskan aku. Kau yang disebut Nona Muda Tuoba ini begitu takut aku ikut kompetisi. Apa kau takut kalah dariku dan kebenaran akan terungkap? Kalah? Omong kosong. Aku ingin melihat bagaimana aku bisa kalah darimu. Ya si pincang. Mau apa? Lepaskan. Apa masalahnya? Jika kau nona muda asli, apa gunanya kau punya bakat? Bunga dan tepuk tangan malam ini hanya milikku seorang. Kau memang berbohong dari awal sampai akhir. Keluarga Tuoba di matamu hanya kekuasaan, tapi mereka adalah keluargaku. Kenapa kau mati-matian merebutnya? Patahkan kakinya, agar dia tidak bisa menari lagi. Wen Paner, kau melanggar hukum. Kau akan menerima balasannya. Jangan, ini adalah kesempatan terakhirku untuk menemukan keluargaku. Setelah Paner menjadi nona muda keluarga Tuoba, kau akan menjadi bencana besar bagi keluarga Tuoba. Sebentar lagi giliranku. Ayo pergi, jangan buang waktu kita karena sampah ini. Sekarang, mari kita sambut Nona Wen Paner untuk membawakan tarian Jinghong. Baik. Sangat menantikan. Santai. Tendangan mahkota ungu terbalik adalah penentu. Kunci menjadi untuk nona muda Tuoba. Jangan sampai ada kesalahan. Bagus, bagus, bagus. Tarian yang sangat indah, sangat cantik. Tarian mahkota ungu ini tingkat kesulitannya tidak kecil. Tidak menari selama bertahun-tahun. Bisa mencapai level ini sungguh luar biasa. Tuan Muda Tuoba, ini adalah penampilan terbaik mereka sejak 7 hari pelatihan intensif. Tadi, Guru Su terus memuji Anda. Saya rasa posisi Nona Tuoba pasti milik Anda.
Selanjutnya, kami persilakan peserta berikutnya, Nona Wen Chuxia, naik panggung. Wen Chuxia itu yang tadi pagi latihan kan? Gerakannya memukau. Betul? Sungguh menakjubkan. Dinanti seberapapun, apa gunanya? Selain aku, tidak akan ada lagi yang naik ke panggung. Apakah Nona Wen Chuxia ada? Apa Nona Wen Chuxia ada di sini? Cih, bakat omong kosong apa itu? Menurutku, dia melihat panel kami menari dengan sangat baik, sampai ketakutan, dan tidak berani keluar. Ya kan? Dengan nyali sekecil itu, bagaimana mungkin dia bisa menjadi nona muda Tuoba? Jika tidak berani datang, berarti dia mengundurkan diri secara sukarela. Apa kita harus membuat semua orang menunggunya? Sesuai peraturan kompetisi, jika tidak naik panggung sekarang, dia akan didiskualifikasi. Kakak, dia tidak pernah absen tanpa alasan. Aku akan mencarinya. Hei, tunggu. Keluarga Tuoba kami tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar prinsip. Tapi, 3, 2, Setelah hari ini, aku akan mencapai puncak. Sedangkan kau akan dicemooh banyak orang. Wen Chuxia, tamat riwayatmu. Maaf, bikin nunggu. Udahlah. Sudah datang. Wah, ini indah sekali. Dasar pengganggu. Kakinya pincang, masih saja naik panggung. Itu cuma akting saja. Kita lihat saja dia mempermalukan diri. Tarian apa sih? Bagaimana dia bisa menari seperti ini? Kakinya sepertinya terluka. Tadi pagi, dia baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba begini? segera selidiki untukku apa yang sebenarnya terjadi pada Wen Chuxia. Aduh, cuma pakai pita sudah merasa jadi bidadari. Kerjanya cuma cari sensasi. Menurutku, tariannya juga kacau balau, kan? Ada apa ini? Ayo pergi saja. Tidak usah ditonton. Benar-benar mengecewakan. Ayo pergi. Tak ada yang kasih tahu. Kalau menonton pertunjukan harus menghormati penampil. Kakak. Kakak. Siapa itu? Kepala keluarga Tuoba. Tuoba Yuan juga datang. Meski kau datang, apa gunanya? Wen Chuxia si pincang itu, dia hanya akan mempermalukan diri sendiri. Kakak, bukankah kau pergi ke luar negeri? Kenapa kau kembali? Kabar tentang pengakuan keluarga kalian sudah tersebar luas. Aku pasti kembali. Lagi pula, sebagai ibu Xiao Xiao dan juga koreografer tari Jing Hong, penilaianku tentu saja yang paling akurat. Xiao Xiao, kamu pasti bisa. Dia... Ibu, ya? Kenapa saat melihat tatapannya, aku merasa begitu akrab? Ibu, aku pasti tidak akan membuatmu kecewa.
Tariannya sangat bagus. Gerakannya luwes. Benar-benar ada sedikit bayangan diriku saat muda. Tidak bisa. Tidak boleh terus membiarkannya menari. Untung aku sudah bersiap-siap. Ini untuk mencegah si murahan ini. Tujuan memasang rintangan adalah untuk mengingatkanmu, untuk mengangkat kaki depanmu dan meregangkan ke atas. Ketika kamu bisa melompat secara berurutan 3 kali, lompatan tendangan mahkota ungu, kamu akan lulus. Dia melompat dengan baik. Kenapa berhenti? Betul sekali. Kenapa berhenti? Ada apa? Pasti dia takut lompatan tendangan mahkota ungu. Jika tidak bisa, mundur saja. Menyerah saja sekarang. Meski harus berjuang, hingga babak belur, aku akan mencari kembali keluarga ini. Chuxia, angkat kaki depanmu, meregangkan ke atas. Ya, begitulah cara melompatnya. Ibu, aku bisa melakukannya. Wah, dia berhasil. Tendangan mahkota ungu terbalik. Dan itu sempurna. Sialan. Murahan ini lebih baik cacat. Dia tetap akan menari. Kali ini aku tidak akan membiarkan menipu keluargaku lagi. Dia bahkan lakukan 3 lompatan berunt. Loket macam apa ini? Kecuali kakak perempuan, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Ibu, aku pasti akan melakukan 3 lompatan beruntun. Menjadi penari sepertimu. Xiao Xiao, dia putriku. Bagaimana dia bisa lakukan itu? Ini tidak mungkin. Mama, lihatlah, aku berhasil. Bagus. Bagus sekali. Menari dengan bagus sekali. Luar biasa. Xiao Xiao. Xiao Xiao, kamu kebanggaan Mama. 18 tahun. Mama, aku akhirnya menemukanmu. Jiao Xiao. Darah. Cepat lihat, banyak darah di panggung dan juga pecahan kaca. Siapa yang melakukan ini? Ini seperti ingin membunuh orang. Betul, sungguh kejam. Akan kubawa ke dokter. Mau kabur? Pengawal, tangkap mereka! Bukan aku yang melakukannya. Tidak ada hubungannya denganku. Kalian mau apa sih? Paman, bukan aku. Sungguh, bukan aku yang melakukannya. Tuan Chuxia sengaja tampil dengan luka-luka untuk mencari simpati. Diam! Siapa pamanmu? Kau berani melakukan hal seperti ini di depan banyak orang? Ini pembunuhan! Tidak mungkin. Akulah nona muda asli. Akulah. Apa kalian pikir Chuxia tidak punya siapa-siapa? Jadi bisa kalian tindas begitu saja, ya? Orang yang kami anggap berharga. Kalian malah mencelakainya seperti ini. Tuan Muda Tuoba, kau bilang pertandingan ini sangat penting. Lagi pula, semua yang ada di sini adalah orang-orangmu. Apa perlu kami mencari masalah untuk diri sendiri? Betul. Tari Jinghong ini memang tidak ada segmen akrobatik sutra. Pasti Wen Chuxia yang merencanakannya dengan licik. Bu,
paman-paman tak mengakuiku, apa ibu juga akan meninggalkanku? Keluarga Tuoba punya kehormatan turun-temurun. Xiao-xiaoku tidak akan pernah sepertimu yang kejam dan bengis. Bu, Wen Chuxia selalu berpura-pura menyedihkan. Jangan sampai ibu tertipu olehnya. Sejak kecil, dia selalu menindasku seperti ini. Dia menipu ayah agar percaya padanya dan memihak padanya. Masih kecil, tapi kenapa hatinya begitu jahat? Sampai sekarang masih memfitnah Xiao-xiao. Aku kejam. Di tubuhmu, kenapa banyak sekali luka? Semua luka di tubuhku ini, Neng, adalah akibat Wen Chuxia menjebakku. Laki dan ayah memukuliku. Anda kupu-kupu Xiao-xiao. Tanda kupu-kupu ini ternyata sama persis dengan yang ada di tubuh Chuxia. Tidak bisa dihapus. Salah tuduh Wen Paner. Ikuti gambar kupu-kupu ini. Panjang 8 cm, lebar 5 cm. Harus dibuat persis sama. Oh ya, selain itu, tambahkan beberapa jahitan lagi untukku. Bekas luka jarum kosong. Harus dibuat lebih realistis. Wen Chuxia, aku punya banyak cara untuk menghancurkan reputasimu. Sekarang Chuxia tidak ada, tidak bisa berdebat. Kakak, jangan percaya hanya pada perkataannya. Paman, bekas luka di tubuhku ini tidak pernah kuceritakan pada siapapun. Aku takut Wen Chuxia akan mendapat prasangka buruk karenanya. Aku membalas kejahatan dengan kebaikan. Tapi dia... Pan Er, sudah lama aku mengenalmu. Aku belum pernah melihatmu memakai pakaian terbuka di punggung. Di dunia ini, mana ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya sendiri? Jika Paner benar-benar darah daging keluarga Wen, apakah mereka tega melakukan hal sekejam itu padanya? Yang patut dikasihani pasti punya sisi buruk. Wen Paner, aku tidak percaya padamu. Paman, kau boleh meragukanku, tapi kau tidak boleh meragukan keadilan. Saat aku SMP, Wen Chuxia menjebakku, menuduhku mendorongnya dari tangga. Ayah memukulku habis-habisan. Aku tidak tahan dan meminta bantuan Federasi Wanita. Semua ini ada catatannya. Kata-kata bisa diucapkan sembarangan, bukti juga bisa dipalsukan. Saya punya cara sendiri minta bantuan. 8 April 2016, apakah ada seseorang bernama Wen Paner, seorang gadis, yang meminta bantuan kalian? Ya, saat itu gadis itu baru berusia 12 tahun. Dia dianiaya oleh kakak perempuan dan ayahnya. Saat mediasi, mereka menolak mengakui kesalahan. Sampai kami bersiap untuk menuntut, barulah mereka sedikit mengalah. Sejak kecil sampai sekarang, tidak peduli bagaimana mereka menindas saya. Saya selalu menahannya. Tapi hari ini, mereka ingin merebut ibu saya. Saya tidak bisa menahannya lagi. Nah, kamu sudah banyak menderita. Wen Paner menyebarkan rumor, dan fitnah itu ada konsekuensi hukumnya. Apa kamu sanggup menanggungnya? Wen Paner menyebarkan rumor dan fitnah itu ada konsekuensi hukumnya. Apa kamu sanggup menanggungnya? Wen Paner, kamu jago sekali berakting. Sayang sekali kalau tidak masuk dunia hiburan. Sertifikat ini dulu dibuat untuk mencabut hak waris Wen Chuxia. Aku sudah menyuap orang dan menghabiskan banyak uang. Tidak mungkin ada kesalahan. Semuanya fakta. Yang kukatakan, paman kecil sudah menelepon dan mengonfirmasinya sendiri. Kesaksian staf sesuai dengan perkataan Wen Paner. Kesaksiannya sudah diatur. Wen Paner, seberapa besar kamu membenciku? Bukankah ayah tak mencintaimu? Lalu bagaimana menjelaskan surat wasiat ini? Seorang ayah yang tidak mencintai putrinya, akankah dia meninggalkan semua hartanya untuk putrinya? Kalau ayah Wen benar-benar sangat memihak Wen Chuxia, dia tidak mungkin tidak mendapatkan sepeser pun. Wen Paner, kau membohongiku. Tidak, Masih tidak mau jujur ya? Tangkap dia. jangan dekat. Surat wasiat ini sudah diubah. Aku benar-benar tidak mendapatkan sepeser pun. Kau kena jebakan. Dari tidak punya apa-apa sampai menjadi ahli waris, siapa sebenarnya yang mengendalikan ini? Hasilnya sudah jelas kan? Wen Chuxia, kau jebak aku. Kau tidak punya apa-apa untuk disembunyikan? Kenapa kau takut aku menjebakmu? Aku tidak. Kalau kau tidak bermasalah, kenapa kau menyuruh peretas? Meretas CCTV di ruang rias?
Saat Cuxia naik ke panggung, aku sudah menyelidiki dengan jelas tentang luka kakinya. Rekaman CCTV diretas, tapi aku berhasil memecahkannya. Kalian binatang, lihatlah baik-baik. Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Habislah kita, habislah. Wen Cuxia pasti tidak akan melepaskan kita. Bajingan, perbuatanmu ini. Wen Paner itu telah menjebak kita. Dia baru saja sebelum pertandingan mengalami cedera yang begitu parah. Xiao. Ibu minta maaf padamu. Tadi aku hampir saja mempercayai omong kosongnya. Anak bodoh. Kamu terluka begitu parah. Kenapa masih bertahan? Karena ibu pernah berkata, keluarga Tuoba punya kehormatan turun-temurun. Maka aku Wen Cuxia. Kalau begitu aku Wen Cuxia juga tidak akan pernah mundur begitu saja. Memang pantas jadi anak kebanggaan ibu. Kalian sampai sekarang masih mau bilang? Ini adalah cara Cuxia mencari simpati. Bukan aku yang melakukannya. Dia. Semua idenya dari dia. Dasar wanita jihad! Hei, kalau bukan karena kau menyamar sebagai nona muda keluarga Tuoba, apa kami akan tertipu? Lepaskan aku. Bukti di sini. Cukup. Aku tidak tertarik dengan kalian yang saling menjatuhkan seperti anjing. Kalian suka berakting ya? Baiklah, aku beri kalian kesempatan untuk berakting sepuasnya. Pegawal, tangkap mereka semua. Jangan. Tidak, jangan. Tidak, jangan. Kalian berani melukai Xiao sedikit pun, aku akan membuat kalian membayar 100 kali lipat. Rasa sakit yang menusuk hati dan mengikis tulang ini, kalian semua harus merasakannya. Terus tekan ke bawah. Jangan. Saya salah ya. Kami tak berani lagi. Tuoba muda, kami tidak akan berani lagi. Hanya dengan satu kata salah, bisa menebus perbuatan kalian terhadap Xiao pada diri kalian. Aku tidak melihat sedikit pun ketulusan. Tuoba tuan muda, lepaskan kami. Aku ini binatang, kami tidak akan berani lagi, Cuxia. Kami bersedia menjadi budakmu. Tolong lepaskan kami. Maaf, Wen Paner, mana ketulusanmu? Ketulusanmu? Maaf. Lanjutkan! Sampai Xiao puas! Maaf ya, maaf. Paman, aku lelah. Baiklah, kita pulang. Mulai hari ini, boikot semua aktivitas mereka di Beijing. Awasi mereka baik-baik. Lanjutkan, berhenti setelah 10 menit. Wen Cuxia, begitu aku bangkit, aku pasti akan membuatmu hidup menderita. Kamu adalah Wen Paner.
Kamu siapa? Ini adalah Direktur Utama Grup Chusheng, Qin Bensheng, dan juga kakek Anda. 18 tahun lalu, Anda hilang tak sengaja. Sekarang, kami datang menjemput Anda pulang. Keluarga Qin adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Peicheng, setara dengan keluarga Tuoba. Paner, kamu benar-benar nona besar keluarga Qin. Tuhan tidak kejam padaku. Begitu cepat, kesempatan bagiku untuk bangkit telah tiba. Kakek, Anda harus membela saya. Selamat datang kembali, Nona Tuoba. Ini adalah rumah kita. Dan mulai sekarang juga rumahmu. Apakah aku tidak sedang bermimpi? Bukan mimpi. Mulai sekarang, di sini akan menjadi sandaran terhangatmu. Pengawal, bawakan hadiah Nona Xiao Xiao. Bawa hadiah untuk Nona Xiao Xiao, bawa ke sini. Unit Raja Gedung Kilin Hui, koleksi kerajaan Eropa, 1 set hati samudra, kartu bank emas, tanpa batas, 1 mutiara bercahaya. Ini semua terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Apa artinya ini? Kamu sudah banyak menderita di luar sana. Bahkan jika kami memetik bintang dan memberikannya padamu, itu tidak berlebihan. Benar, terimalah. Kalau begitu, terima kasih, Mama. Terima kasih, Paman. Memang benar-benar putri keluarga Tuoba. Cantik sekali. Siapa? Siapa yang menyuruhmu datang? Untuk apa kau foto ini? Tidak mau bicara ya? Panggil polisi. Pengacara datang. Aku salah, aku akan bicara. Aku akan bicara. Tolong jangan laporkan aku. Bicara. Ada seseorang bermargawan yang menyuruhku merekam berita negatif tentangmu. Aku hanya datang untuk mengambil materi. Bermargawan? Mungkin Wen Paner. Apakah itu Wen Paner? Apa yang dia suruh kau lakukan? Isu panas negatif. Ya, wanita jelek keluarga Wen. Kehidupan pribadinya bejat. Bintang top terkenal. Tua Bayuan tertipu. Pasti Wen Paner. Perintah boikot sudah keluar. Kau masih berani melanggar? Atasan hanya memberikan perintah. Yang lainnya aku sama sekali tidak tahu. Kartu ini aku tidak mau lagi. Aku tidak akan bilang pada siapapun. Kumohon, maafkan aku. Pergi. Daun maple. Ini sepertinya milik grup Chusheng. Daun maple? Kerja bagus. Orang tua itu pasti tidak akan menyangka akulah yang menculik cucunya. Hah? Ada orang datang, cepat pergi. Kamu tidak apa-apa. Aku ingat sekarang. Dulu waktu kecil, sepertinya aku diculik dan dijual orang. Orang itu sepertinya memakai sebuah cincin jempol dengan daun maple. Hanya saja, ada tambahan giok di atasnya. Keluarga Tuoba tidak punya dendam padanya. Kenapa dia menculikmu? Dan berani melanggar perintah pemboikotan kita? Kecuali ada backingan yang lebih besar di belakangnya. Nyonya, baru saja ada kabar. Qin Bensheng telah menemukan cucu perempuannya yang hilang. Orang itu adalah Wen Paner. Dia Wen Paner. Apa katamu? Kebetulan sekali. Qin Bensheng adalah direktur grup Chusheng, pemegang saham grup Tuoba. Di seluruh Beijing, hanya dia saja yang berani menentang perintah pemboikotan kita. Wen Paner adalah cucu perempuan Qin Bensheng.
Mereka juga mengirim orang-orang dari grup Chusheng untuk memotret secara diam-diam. Hubungan mereka pasti tidak biasa. Qin Bensheng adalah kenalan lama kakek. Kenapa dia harus menculik Xiao Xiao? Tak ada yang tahu isi hati seseorang. Dunia bisnis ini hanya mementingkan keuntungan. Siapa jamin dia tak akan berkhianat? Maksudmu? Sekuat apapun keluarga Qin, tidak akan mengancam kita. Aku akan menemuinya sekarang. Tunggu dulu. Kita sekarang masih hanya menduga-duga. Sama sekali tidak ada bukti. Melakukan itu hanya akan membuat mereka waspada. Apa yang ingin kau lakukan? Aku harap kalian membantuku menyebarkan berita palsu. Katakan saja, sudah tes DNA dengannya. Dan ternyata, salah orang tidak bisa. Wen Paner sangat membencimu. Itu terlalu berisiko. Pura-pura melakukan satu hal, padahal melakukan hal lain secara diam-diam. Hanya dengan begitu mereka akan menunjukkan tujuan asli mereka. Lagi pula, aku punya kalian. Aku tak takut. Memang pantas kau anak keluarga Tuoba kita. Bulan depan, kita akan menandatangani pesanan senilai triliunan rupiah dengan grup Chusheng. Saat itu, jika memang dia pelakunya, waktu terbaik untuk menangkapnya. Ini adalah stempel khusus Direktur Utama Grup Tuoba. Bisa digunakan untuk memobilisasi semua aset di bawah Grup Tuoba. Tak ada yang berani tolak di Grup Tuoba. Dan juga, ini, kontrak Grup Chusheng. Kau mungkin juga membutuhkannya. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapan kalian semua. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapan semua orang. Kalau begitu, untuk pertemuan puncak bulan depan, aku harus menyiapkan gaun untuk Xiao Xiao lebih awal. Serahkan padaku. Halo Tom, tolong buatkan aku gaun malam wanita seharga puluhan miliar rupiah. Tenang, serahkan padaku. Oh ya, kau sudah lama menjadi anak angkat di keluarga Tuoba. Kapan kau berencana kembali ke Jinghai dan mengambil kembali statusmu sebagai orang terkaya? Nanti saja. Aku masih ada urusan. Aku sudah memesankan gaun malam atas namamu. Ini adalah kartu anggota seperatusan triliunan rupiah. Semua pakaian di toko ini, asal kamu suka. Pilih sesukamu. Paman kedua, terima kasih. Kadang-kadang, kamu tidak perlu memanggilku paman kedua. Apa katamu? Itu. Kamu pilih-pilih dulu saja. Aku akan kembali mencarimu setelah selesai urusan. Baik. Tunggu. Di mal dingin, pakai jaketnya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Dadah. Saya ambil pakaian. Tunggu, Nona Wen. Kalian berdua sudah lihat beritanya kan? Wen Chuxia ini sama sekali bukan nona muda grup Tuoba. Sedangkan aku, bulan depan, asalkan aku berhasil mendapatkan pesanan triliunan rupiah dari grup Tuoba, nantinya seluruh grup Chusheng akan jadi milikku. Hei, Wen Chuxia, si gadis desa itu, mana bisa dibandingkan denganku? Benar, Paner. Kalau ini berhasil, kau tidak boleh melupakanku. Ya. Paner, gaun ini cantik sekali. Kak Paner, kalau kau memakai gaun ini, pasti akan paling menonjol di antara yang lain. Apa susahnya? Apapun yang kuinginkan, pasti akan kudapatkan. Bajingan ini kenapa dia juga ada di sini? Ayo! Bahan gaun ini semuanya brokat awan. Oh, lihat siapa ini? Bukankah ini si muka tembok itu yang pernah mengaku-ngaku putri dari keluarga Tuoba? Wen Chuxia, kenapa sekarang? Jadi sales di sini menghafal skrip penjualan ya? Apa kau tidak pernah mengaku-ngaku sebagai putri keluarga Tuoba? Siapa sudi mengaku jadi dia? Jujur saja ya, aku ini Nona muda Qin dari grup Chubicheng. Grup Tuoba pun harus menghormatiku. Ku dengar keluarga Qin baru-baru ini menemukan kembali seorang putri tidak sah dan tidak ingin dunia luar tahu ya. Kau bilang apa? Keluarga Qin sendiri tahu. Bisakah mereka dibandingkan dengan keluarga Tuoba? Jangan banyak gaya di sini. Gaya hidup kami kaum atas. Apa kau bisa menandinginya? Jangan sentuh gaun saya dengan tangan kotor Anda itu. Nanti bau miskinnya menempel, bagaimana saya bisa membelinya? Tapi gaun ini sudah dipesan oleh Nona Wen.
Dia seorang wanita rendahan bahkan tidak punya pekerjaan. Toko gaun ini, satu gaun saja harganya 400 juta rupiah. Apa dia sanggup memesan gaun? Sesama marga Wen. Tapi yang ini adalah nona muda dari keluarga Qin. VIP, terhormat di toko kalian. Kau hanyalah orang yang tidak berguna. Bajingan. Meskipun aku tidak tahu Nona Wen yang mana yang memesan gaun ini, tapi tidak mungkin itu dia. Maafkan saya tidak tahu. Nona Wen, ini adalah gaun yang dirancang khusus oleh Tom untuk Anda. Lihat, ini milikku. Ukuran gaun ini adalah 86, 61, 91. Apa kau yakin bisa muat? Ini persis sama dengan data yang diberikan keluarga Tuoba. Kau tahu? Karena aku adalah pemilik gaun ini. Saya adalah pemilik gaun ini. Cuma menyebut beberapa angka, sudah mulai berkhayal di sini. Kau bahkan tidak mampu membeli sebutir berlian pun di gaun ini, tapi berani mengaku pemiliknya. Kalau begitu, coba saja kau pakai. Jika kau muat, aku akan akui gaun ini milikmu. Apa susahnya? Kapaner kita tidak takut apapun. Aku tak pesan gaun, tapi tetap saja juga tidak mungkin si murahan ini. Mungkin ini kejutan dari kakek untukku. Coba saja kalau begitu. Kalau aku berhasil memakainya, kau akan tahu akibatnya. Wen Chuxia, apalagi yang mau kau katakan? Harus ditampar dulu baru sadar? Kenapa kau tertawa? Cepat minta maaf pada panel. Aduh, jangan menahan napas lagi. Lihat, kau sudah seperti kulkas 2 pintu. Tidak capek? Santai saja. Bajunya jelek banget. Ini, baju ini menggunakan bahan terbaik dan juga sudah disesuaikan ukurannya. Seharusnya tidak begini. Mungkin akhir-akhir ini aku jadi gemuk. Gemuk? Kenapa masih diam saja? Cepat ambil meteran dan ukur aku. Lalu pesan lagi yang baru. Jangan salahkan aku kalau tak ingat. Gaun khusus seperti yang kau pakai ini, harganya mulai dari miliaran rupiah. Dasar kampungan, kau mungkin belum pernah melihat kartu seperti ini kan? Ini adalah kartu VIP miliaran toko ini. Hanya dengan batas pengeluaran bulanan lebih dari miliaran rupiah, baru bisa memilikinya. Nona Wen saya akan segera mengukur ulang untuk Anda. Asal-usul ini juga merupakan bagian dari kekuatan. Sedangkan Anda hanyalah seorang anak liar, tanpa orang tua. Gaun ini, saya hanya pernah melihatnya di peragaan busana. Bisakah hari ini saya ikut menikmati kebaikan Kak Puaner? Kalau kamu suka, aku akan membelikanmu satu. Tunggu, area Haute Couture ini khusus untuk anggota VIP tingkat triliunan rupiah. Kartu Nona Wen tidak cukup. Dari mana orang tak tahu diri ini? Dia adalah nona sulung keluarga Qin. Menjadi miliarder hanya tinggal menunggu waktu. Jangan menghalangi di sini. Yang diumumkan oleh grup Chusheng keuntungan bulanannya tidak lebih dari 1 miliar rupiah. Kartu VIP miliaran ini, bagaimana dia bisa menggunakannya? Gaun yang dia pakai ini sangat mahal. Apa kau yakin ingin memberikannya padanya? Dasar kampungan, jangan-jangan kau juga menginginkannya? Nona Wen Chuxia, jika kau sekarang mau membawakan tasku, aku bisa mempertimbangkan memberimu tas hadiah. Kau bayar saja dulu. Hanya beberapa miliar rupiah saja? Kau pikir aku tidak mampu membelinya? Bayar! Nona Wen, gaun ini ditambah milik Anda, totalnya 76. 5 miliar rupiah Anda mau tunai atau kartu? Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Bayar tunai atau pakai kartu? Putri dari Chusheng Group tidak mungkin tidak bisa membayar uang segini kan? Jangan memprovokasi di sini. Uang segini bagi Kak Paner, kami itu hal kecil saja. Benar kan? Gesek kartu. Saldo tidak cukup. Mana mungkin? Pasti mesin pos kalian yang bermasalah. Betul. Mana mungkin kartu saya tidak bisa membayar? Saldo di kartu saya totalnya hanya 16 miliar rupiah saja. Tentu saja tidak bisa digesek. Mungkin mesin pos ini rusak. Saya akan ganti dengan yang lain. Apa mungkin semua mesin pos rusak semua? Bahkan fasilitas paling dasar tidak bisa diurus dengan benar. Ini benar-benar buang-buang waktu saya. Saya akan datang beli lain kali saja. Nona, jika Anda tidak berniat membayar, tolong kembalikan gaunnya. Gaun ini, saya sudah menyukainya.
Dan Anda masih ingin saya mengembalikannya? Tak mungkin. Saya panggil polisi. Hei, jangan panggil polisi. Kalau begitu kembalikan saja. Jangan memprovokasi di sini. Kak Panel pasti tidak akan membiarkan saya mengembalikannya. Benar kan? Kembalikan. Apa? Disuruh kembalikan ya kembalikan. Jangan banyak bicara. Kenapa marah-marah begitu? Kalau tidak mampu beli, bilang saja. Selain yang baru saja mereka sentuh, sisanya saya ambil semua. Saya ambil semua. Ini adalah kartu Super VIP kami. Saya sudah bekerja lebih dari 10 tahun dan ini pertama kalinya saya melihatnya. Super VIP yang terhormat, hello. Nona, kartu Anda ini, kartu VIP senilai kuadriliunan rupiah, diterbitkan terbatas di Beijing. Tanpa batas limit, Anda berhak membeli semua gaun haute couture mewah. Apa katamu? Ini tidak mungkin. Dia pasti melakukan sesuatu. Kita harus segera memeriksa kembali kartu ini. Nona, tolong jangan meragukan profesionalisme kami. Sikap macam apa ini? Beginikah cara kalian melayani pelanggan? Semuanya mengutamakan pelanggan kartu Super VIP. Kami hanya jalankan tugas sesuai aturan. Wen Chuxia, kau ini orang miskin tak punya apa-apa? Bagaimana mungkin kau punya kartu ini? Jangan-jangan kau mencurinya ya? Pasti dicuri. Lian Paner saja adalah VIP level miliaran rupiah. Wen Chuxia, kau pencuri. Persyaratan kartu ini sangat tinggi. Setidaknya harus berbelanja hingga 200 miliar rupiah setiap tahun dan harus ada sertifikasi dari tokoh terkenal. Pemilik kartu ini jelas bukan orang sembarangan. Kau ini sudah cari masalah besar ya? Nona, untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, mohon kerjasamanya. Bolehkah saya tahu kartu ini, apakah ini atas nama Anda? Bukan. Tapi saya kenal pemilik kartu ini. Dia bahkan tidak tahu asal-usul kartu ini. Bagaimana mungkin dia bisa kenal VIP Super ini? Kartu ini pasti dicuri olehnya. Kenapa kalian tidak segera hubungi pemilik kartu ini? Laporkan ke polisi. Beritahu dia kartunya dicuri oleh orang miskin dan sedang digunakan secara ilegal. Hanya sebuah kartu. Kenapa kalian harus heboh begitu? Belum lihat uang? Kenapa jadi merasa bersalah ya? Maaf, saya akan menelepon untuk menghubungi pemilik kartu ini. Wen Chuxia, jangan-jangan kamu mencuri kartu itu di toko ini ya? Sekarang buktinya ada padamu. Coba lihat bagaimana kamu bisa mengelak lagi. Maafkan saya. Ini ponsel saya. Tidak apa-apa. Tuan Muda Tuoba, maafkan saya. Ini benar-benar kesalahan kerja kami. Atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan, mohon dimaklumi. Tuan muda kedua, kamu sudah tahu dia bukan Nona Muda Tuoba kan? Keluarga kita adalah teman lama. Aku tidak ingin kamu tertipu olehnya. Tuan muda kedua, Panel sekarang adalah Nona dari keluarga Qin. Semua keluhan yang dia alami sebelumnya sudah dia tahan. Bagaimana Anda masih bisa membantu penipu ini? Wen Chuxia, sekarang aku mengerti. Kamu mengandalkan sedikit kecantikanmu membuat tuan muda kedua tergila-gila. Kenapa aku tidak pernah menyadarinya? Kamu sangat murahan. Ye Zihao, kau benar-benar pandai bicara omong kosong. Untuk mengatakan rendah kau berselingkuh dengan adikku di belakangku. Siapa yang bisa menandingi kalian pasangan berselingkuh ini? Wen Chuxia, kau pukul aku. Aku ini calon menantu grup Chusheng. Dengan penampilanmu yang bodoh seperti babi ini, kau menawarkan diri pada Tuan Qin. Dia tidak akan membiarkanmu masuk rumahnya, kan? Tuan Qin sudah bilang dia mengagumi bakat kakakku dan menunjuknya untuk menjadi manajer umum grup Chusheng. Wen Chuxia, ini adalah grup Chusheng yang diberikan langsung oleh Tuan Qin kepadaku. Tampaknya Qin Benseng benar-benar ada hubungannya dengan kejadian penculikan dulu. Kalau kau sekarang berlutut dan memohon ampun, aku masih bisa melepaskanmu. Jadi, sesuai peraturan, VIP Super berhak meminta pengosongan tempat, kan? Memang benar. Baik. Kalau begitu, tolong kalian usir orang-orang berisik ini keluar. Aku tidak ingin melihat mereka berdiri di sini. Itu akan mengganggu mood belanjaku. Kau berani? Kartu ini milik Tuoba ya? Kamu punya hak apa mengusirku? Mulai sekarang, kartu ini miliknya. Security, bersihkan tempat ini. Lepaskan aku! Di Beijing, belum ada yang berani melakukan ini padaku. Maaf saja. Hari ini kamu bertemu denganku. Bawa dia pergi. Lepaskan aku!
Sepertinya Cuxia kita sudah besar ya. Ini untukmu. Semoga suka. Wah, kalung yang cantik sekali. Hanya sebuah kalung. Apa pantas kamu sebahagia itu? Tentu saja aku senang. Sejak kecil, aku hampir tidak pernah menerima hadiah. Jadi, lagi pula, ini darimu untukku. Ini juga pertama kalinya aku memberi hadiah. Bagus, kalau suka. Sebaiknya ini memang yang pertama. Tentu saja. Paman, terima kasih atas hadiahnya. Sudah kubilang, tak perlu panggil aku paman. Ayo pulang. Baiklah, Cuxia, kamu bilang hari ini akan menemaniku menghadiri upacara pembukaan. Aduh, aku benar-benar lupa tentang ini. Paman kecil, pasti lain kali. Oh, aku mengerti. Katamu ada urusan, itu berarti kamu ada janji dengannya, kan? Cuxia, aku juga pamanmu. Kamu tidak adil sekali. Bukankah kamu ada jadwal sore ini? Cepat pulang. Sampai jumpa, paman kecil. Aku pergi dulu. Lain kali jangan ingkari janjimu lagi. Baik. Halo, bos. Bagaimana? Sudah ditemukan? Tuan muda kedua dan ketiga Tuoba. Sepertinya karena Wen Cuxia terjadi perselisihan. Dia pasti berhubungan dengan tuan muda Tuoba. Karena tindakan mereka sangat intim. Wen Cuxia si murahan ternyata berhasil menggayat 2 tuan muda dari keluarga Tuoba. Tak heran dia berani mengaku putri kaya. Bantu aku satu hal, hancurkan reputasinya. Dan benar-benar membuatnya menjadi tidak punya apa-apa. Baiklah. Putriku, putri kesayanganku, kau akhirnya kembali. Ayah, Sudah. Nanti Xiao ketakutan. Kau harus memberinya waktu, ini proses adaptasi. Ayah sudah merindukanmu 20 tahun lebih. Akhirnya bisa bertemu. Emosinya tidak terkontrol sesaat. Jangan dimasukkan hati. mana mungkin ku masuk ke hati. Tapi ayah selalu di luar negeri. Kenapa balik tiba-tiba? Proyek properti kita ada masalah. Pilar-pilar di basement Kilin Hui mengalami keretakan. Diduga gunakan pasir laut untuk konstruksi. Aku kembali periksa. Tak mungkin. Prosedur pengawasan kita tidak akan pernah mengalami masalah seperti itu. Siapa pemasok bahan bakunya? Perusahaan Grup Chusheng. Grup Chusheng? Grup Chusheng? Ya, ini paman Kinmu yang merekomendasikannya padaku. Setelah bertahun-tahun kerjasama, aku juga sudah menyelidikinya sebelumnya, tapi tidak menemukan mereka melakukan pelanggaran. Ayah, mungkinkah orang-orang mereka sudah menyusup ke dalam grup Tuoba? Hanya saja belum terungkap? Tidak mungkin. Dulu saat kau menghilang, ayah jatuh sakit. Kalau bukan karena paman Kin yang membantu kita, grup Tuoba kita sudah lama bangkrut. Dia tidak akan melakukan itu. Kalau begitu, apa ayah pernah melihat ini? Bukankah ini cincin paman Kin? Saat aku diculik dulu, aku pernah melihat cincin ini. Jadi, Apa? Maksudmu apa? ayah, mungkin masalahnya tidak seburuk yang kita kira. Aku akan selidiki masalah ini. Kita sudah bekerja sama dengan grup Chusheng selama bertahun-tahun. Pembukuan mereka selalu tidak jelas. Aku segan untuk menyelidikinya. Aku harus tahu lebih awal. Ayah, ini bukan salah ayah. Dan kami semua ada di sini. Ayah, jangan terlalu membebani diri. Baiklah. Duduk. Kalau kamu menelepon ini, uang ini bisa kamu ambil. Kalau kamu tidak menelepon, aku tidak bisa menjamin kamu bisa pergi dengan utuh. Aku telepon sekarang. Halo? Yuxia, aku sudah memesan bar malam ini. Aku berulang tahun hari ini. Ayo kita bersenang-senang bersama. Oke. Sudah aku telepon. Bagus sekali.
Untuk selanjutnya, serahkan pada kalian. Maaf, terlambat. Mau apa? Aku tidak punya dendam dengan kalian. Mau bagaimana lagi? Uang yang dia berikan itu terlalu banyak. Dia bilang, kau suka menggoda pria. Kami malam ini akan melayanimu dengan baik. Kalian sebenarnya mau apa? Nanti kau akan tahu. Jangan melawan. Kami malam ini akan melayanimu dengan baik. Lepaskan aku. Kalian tahu aku siapa? Kau bukan siapa-siapa. Hanya wanita buangan yang dicampakkan suaminya, kan? Kami para pria akan bermain-main denganmu. Sudah kuberi muka ya. Kalian berani menyentuhku? Tidak takut mati? Dia bilang, asal foto-foto panasnya dikirimkan padanya, kita masing-masing dapat 400 juta rupiah. 400 juta rupiah. Ayo, keluarkan ponselnya. Ambil foto. Wen Paner? Itu Wen Paner kan? Aku suka orang pintar. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Josia, Kamu tidak apa-apa. gimana kamu nemuin aku? Aku melihatmu keluar selarut itu. Aku khawatir. Jadi aku mengikutimu. Salah tuan muda kedua. Bajingan-bajingan ini. Mau hukum mereka. Tangan mana yang menyentuh Josia? Potong semua. Seret mereka keluar. Aku bahkan tidak menyentuh tuan muda kedua. Ini pasti Wen Paner lagi. Tenang saja, aku pasti akan membuat mereka membayar mahal. Wen Paner, semua trik kotor yang dilakukan sebelumnya, aku bisa saja mengabaikannya. Tapi kali ini, dia benar-benar keterlaluan. Semakin dia ingin masuk ke kalangan atas, semakin aku akan mengubah ambisinya menjadi jebakannya sendiri. Baik. Josia, aku bereskan. Kamu pulang duluan. Ayah jemput di bawah. Baik. Beberapa preman itu tidak mati juga. Benar-benar beruntung. Lihatlah ke sana. Bukankah itu menantu dari kepala keluarga Tuoba, Liang Yuzhen, ayah? Wen Josia ternyata berkencan dengan Liang Yuzhen. Demi masuk ke kalangan orang kaya, dia benar-benar tidak peduli apapun. Aku lihat dia lagi. Wen Josia, kali ini aku akan mengirimmu ke neraka. Diselenggarakan keluarga Qin. Sayang, kau sungguh cantik hari ini. Kalau bukan karenamu, mana mungkin kami bisa datang ke tempat semewah ini? Dulu keluarga Tuoba menindas kami, menindas dengan begitu kejam. Sekarang, bukankah mereka masih harus memohon pada Paner untuk menandatangani pesanan triliunan rupiah ini? Baguslah kalau tahu. Wen Josia, aku sengaja mengirim undangan kepada si kampungan itu. Jangan-jangan dia tidak berani datang? Mana dia berani datang? Dia ini orang rendahan. Mana mungkin datang ke tempat semewah ini? Perhiasan Harry Winston. Gaun haute couture Givenchy. Tas Louis Vuitton. Atas ke bawah, semua barang bermerek. Dalam semalam, dia seperti berubah menjadi orang lain. Ada apa? Melihatku. Sangat terkejut ya. Jangan kira kalau kamu berpakaian rapi dan pantas begini, Satpam, akan membiarkanmu masuk. Hari ini adalah acara penandatanganan kontrak antara aku dan grup Tuoba. Yang sepertimu bahkan tidak punya hak untuk masuk. Yang datang hari ini adalah semua orang penting dan berpengaruh di Beijing. Kak Paner bintang utamanya, sedangkan kamu hanya bisa pamer di depan pintu saja. Haha. Oh, begitukah? Hei, apa telingamu tuli? Acara penandatanganan hari ini bukan sembarang orang bisa masuk begitu saja. Apa kau punya undangan? Lihat baik-baik, ini undangannya. Tanpa undangan, kau tidak bisa masuk. Apa kau punya?
Aku tak punya. Tidak punya undangan. Kau ini sosokan sekali. Orang sepertimu, mana pantas datang ke acara penandatanganan seperti ini. Aku rasa kau sengaja datang untuk membuat onar. Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar. Dan lihatlah baik-baik. Apa aku pantas atau tidak? Benar-benar nekat sekali. Aku akan masuk dan lihat saja nanti bagaimana security mengusirnya keluar. Berhenti. Mana undangannya? Hei, kamu kurang ajar. Ini adalah Nona Besar Kin yang datang untuk tanda tangan kontrak hari ini. Berani halangi aku? Anda nona besar? Betul. Saya nona besar dari keluarga Qin. Bagaimana caramu bekerja? Wanita tadi bahkan tidak punya undangan, tapi kamu berani membiarkannya masuk? Maksudmu dia, orang dengan status seperti dia, tidak butuh undangan. Aku tak akan nunggu kalian. Sampai jumpa. Ayo. Kenapa dia tidak butuh undangan? Di siang bolong begini, kamu memberinya jalan belakang. Katakan padaku, apa kamu ada main dengannya? Tapi nona itu, Dia apa? Dia apa? Aku tidak peduli dia siapa. Kamu sekarang segera tangkap dia kembali untukku. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu karena melalaikan tugas. Ada apa ribut? Kau kepala keamanan. Anak buahmu ini menyalahgunakan wewenang membiarkan seorang wanita tak jelas masuk. Sekarang juga, segera usir dia keluar. Berani-beraninya kau tidak menghormati nona yang di dalam itu. Usir mereka semua keluar dari sini. Kalian gila. Lihat ini apa? Ini undangan. Betul. Kami punya undangan. Berani-beraninya kalian menghalangi kami. Kalian boleh masuk. Tapi dengarkan baik-baik. Setelah masuk, jaga sikap. Jangan bersikap tidak sopan di depan orang penting. Nanti aku akan menyuruh kakekku memecat semua orang tak berguna ini. Ayo pergi. Kemana si kampungan ini bersembunyi? Entah trik apa yang dia mainkan. Bikin satpam bersikap begitu pada kita. Pasti dia tidak tahu malu. Menggoda para petinggi itu. Baru satpam itu membiarkannya masuk. Wanita seperti ini mengandalkan genitnya untuk mendapat keuntungan. Sungguh memalukan. Dasar bajingan ini benar-benar menyebar jaring kemana-mana. Kupikir dia hanyalah seorang wanita murahan yang tak diinginkan siapapun. Tak disangka dia ternyata juga seorang rubah betina yang licik. Paner, hari ini adalah hari besar kita. Jangan sampai kau sakit hati. Wen Chuxia datang juga gak apa-apa. Begitu masalahnya dengan grup Tuoba terungkap, Beicheng akan sepenuhnya berada di tangan kita. Benar. Mulai hari ini, keluarga Qin kita akan menjadi idaman semua orang. Para tamu yang terhormat, selamat datang di acara Grup Tuoba dan Grup Chuseng Pesta Penandatanganan Kontrak Senilai triliunan rupiah. Sekarang, silakan perwakilan dari Grup Chuseng, Wen Paner untuk naik ke panggung. dia Wen Paner. Dia adalah putri keluarga Qin yang baru saja diakui. Keluarga Qin sedang berjaya sekarang. Dia benar-benar beruntung. Sekarang kami persilakan perwakilan Grup Tuoba untuk naik ke panggung. Kontrak sepenting ini, siapa ya yang akan menandatanganinya? Jangan-jangan 3 bersaudara Tuoba yang legendaris itu? Aneh sekali, keluarga Tuoba selalu tepat waktu. Mungkinkah kali ini mereka sengaja mempermalukannya? Mari kita sambut dengan tepuk tangan perwakilan Grup Tuoba, Nona Wen Chuxia. Wen Chuxia, siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Kau sudah merusak kontrak triliunan rupiah antara aku dan grup Tuoba. Apa kau bisa menggantinya? Wen Chuxia, kau penipu. Untuk apa kau ikut campur di sini? Siapa Wen Chuxia ini? Kenapa host undang dia naik? Keluarga Tuoba sedang mencari putri mereka yang hilang. Jangan-jangan dia... Dia bukan nona muda keluarga Tuoba. Dulu, keluarga Tuoba cari anak. Dia yang tidak tahu malu. Membuat keributan di mana-mana. Wen Chuxia, kau hanyalah anak yatim piatu yang tak punya tempat bergantung. Dulu kau tak bergantung pada keluarga Wen. Entah di mana kau sekarang. Memungut sampah. Kamu yang menumpang di keluarga Wen, bukan aku. Dulu kamu terlantar di jalanan. Kalau bukan karena keluarga Wen menampungmu, kamu pasti tidak tahu sedang memungut sampah di sudut mana. Tapi kalian berdua tidak tahu berterima kasih. Melanggar wasiat ayah dan merampas warisannya. Wen Chuxia, jangan kira kamu sudah mendapatkan orang kaya, lalu bisa bicara omong kosong. Ini bukan tempat. Pergi dari sini. Bahkan kakekmu pun harus menghormatiku. Kamu ini siapa? Benar-benar wanita yang merangkak keluar dari daerah kumuh. Benar-benar berhayal. Siapa yang memberimu keberanian untuk bicara padaku seperti itu? Wen Chuxia, kau berani memukulku?
Kau menghinaku. Pantas dipukul. Wen Chuxia, apa kau sudah gila? Hari ini adalah hari besar grup Chusheng. Kau mencari mati. Memang hari besar. Karena kerjasama dengan keluarga Qin akan dibatalkan. Batal atau tidaknya kerjasama, bukan kau yang memutuskan. Kau nona muda keluarga Tuoba. Baru kau yang memutuskan. Benar. Karena pertemuan penandatanganan hari ini, aku yang memutuskan. Berlaga juga ada batasnya. Urusan keluarga Tuoba, belum giliranmu yang memutuskan. Bicara memang mudah. Kalau berani, buktikan dengan tindakan nyata. Tunjukkan pada kami. Kalau tidak bisa, hari ini kau akan merangkak keluar dari sini seperti anjing. Bawa stempel Direktur Utama Grup Tuoba ke sini. Berlagak, berlagak. Aku lihat saja. Sampai kapan kau bisa berlagak? Hari ini, kami akan melawanmu sampai akhir. Kita lihat saja trik apa yang akan kau mainkan. Wen Chuxia, mana stempelmu? Mana stempel kesayanganmu itu? Jangan-jangan dia sedang bermain petak umpet denganmu? Wen Chuxia, jangan menghalangi di sini. Pengawal, usir dia keluar. Jika aku pergi hari ini, acara penandatanganan kontrak tidak akan bisa dilanjutkan. Kau yakin? Aduh Wen Chuxia, di saat genting begini, masih saja berlaga. Jangan bilang nanti stempelnya akan datang sendiri dengan kakinya. Stempel grup Tuoba tiba. Oh, sampai-sampai menyewa aktor untuk data. Ini dia, Tempo Grup Tuoba yang bisa memutuskan segala urusan. Saya keluarkan kontrak dan cap. Kerjasama bisa dibatalkan. Semuanya cepat kemari lihat. Seorang pelacur membawa seorang figuran datang ke pesta. Dan dia bahkan bilang dia punya stempel direktur utama. Tunggu konyol. Saya belum pernah dengar grup Tuoba punya orang seperti ini. Berani-beraninya menantang keluarga Tuoba akan berakhir sangat tragis. Benar atau tidak, kita tunggu saja. Betul atau bohong? Tunggu saja. Semuanya, silakan lihat. Ya ampun, Ini adalah stempel eksklusif milik direktur utama grup Tuoba. Hanya ada satu. Dan bisa memutuskan semua urusan grup. Dia bisa dapat stempel ini? Itu berarti dia adalah nona muda keluarga Tuoba. Pantas saja saat dia masuk, aku sudah merasa dia berwibawa dan berkelas. sudah jelas kan? Sekarang percaya, pengawal, bawakan kontrak triliunan itu. Ini adalah bisnis yang akan dibicarakan dengan grup Chusheng. Rollback, saya umumkan. Kerja sama dibatalkan. Kerja sama dibatalkan. Apa? Mulai hari ini, grup Chusheng berganti nama menjadi grup Chuxia dan mengganti semua anggota pemegang saham. Habis sudah, Beijing akan bergejolak. Konglomerat kedua Beijing lenyap begitu saja. Tak mungkin grup Chusheng jatuh. Berarti aku tidak punya backingan lagi. Diam! Bocah ingusan, siapa yang memberimu nyali untuk menindas cucuku di sini? Kakek, 4 keluarga besar Beijing berkumpul. Ini benar-benar pemandangan langka. Wen Chuxia, aku dan Liang Yuzhen sudah berteman bertahun-tahun, tapi aku tidak pernah dengar dia mengakui kamu sebagai putrinya. Grup Tuoba tulang punggung Beijing. Kamu hanyalah orang tadi kenal. Bagaimana mungkin kamu menjadi pemimpin grup? kamu hanyalah seorang yatim piatu. Bagaimana mungkin kamu bisa memiliki stempel tertinggi itu? Jadi, stempel ini pasti palsu. Pasti palsu. Stempel ini memang palsu. Dia itu penipu ulung. Jangan sampai kalian semua tertipu olehnya. Palsu. Sebenarnya siapa yang berkata jujur? 4 keluarga besar Beijing semuanya mendukung keluarga Qin. Wen Paner juga baru saja diakui kembali oleh keluarga Qin. Bagaimana mungkin dia berbohong? Aku berani bertaruh. Wen Chuxia pasti sedang membodohi kita. Sungguh keterlaluan. Hampir saja aku tertipu olehnya. Aku benar-benar mengira dia orang penting. Wen Chuxia, asalkan kau berlutut sekarang,
Wen Chuxia, asal kau berlutut sekarang. Merangkak 3 putaran mengelilingi aula ini. Lalu berteriak, aku salah. Maka hari ini aku akan berbaik hati melepaskanmu. Cepat berlutut. Berlutut! 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 Sepertinya hanya orang mati yang butuh orang lain berlutut ya. Kau berani mengutuk cucuku. Sekarang, siapa yang bisa membuatnya berlutut? Kartu hitam tanpa batas ini bisa jadi milikmu. Kalian berani? Lepaskan aku. Wen Chuxia, aku suka melihatmu yang angkuh terinjak-injak di bawah kakiku. Terus tekan dia. Lepaskan. Hentikan semuanya! Lepaskan, hentikan. Anjito, itu 3 tuan muda dari keluarga Tuoba. Apa mereka menyakitimu? Hari ini adalah pesta penandatanganan grup Tuoba. Berani bikin keributan di sini? Ketua Tuoba, wanita ini menyusup ke jamuan dan memasukkan stempel. Ketua Tuoba, Ini sudah kedua kalinya wanita ini melakukan hal serendah itu. Saya harap 3 tuan muda akan menanganinya dengan adil. tentu. Tamparan ini beri keadilan pada Chuxia. Tuoba Ye, kau sudah gila ya? Demi seorang wanita yang bisa tidur dengan siapa saja, kau ingin menantang kami? Garis batas 4 keluarga besar Beijing? Kau ingin menantang kami? Garis batas 4 keluarga besar Beijing? Pak Tua Qin, kau makan bawang putih kemarin malam dan tidak sikat gigi ya? Mulutmu bau sekali. Anak muda kurang aja. Keluarga Tuoba hancur di tangan kalian. Itu memang pantas. Satu persatu, mereka semua tergila-gila pada wanita penggoda itu. Apa maksudnya itu? Mungkinkah mereka bertiga semua menyukai Wen Chuxia? Wen Chuxia itu hanyalah si pelacur yang tidur dengan semua orang keluarga Tuoba. Wen Chuxia tidak hanya menggoda tuan muda ketiga keluarga Tuoba, tapi juga menggoda Tuoba Lu yang berusia 50 tahun. Omong kosong apa yang kau katakan? Kau menjadi selingkuhan masih ingin dihormati? Semuanya, lihatlah baik-baik. Wen Chuxia bukti sudah jelas. Masih mau mengelak? Bukan cuma menggoda tuan muda kedua dan tuan muda ketiga, bahkan Liang Yuzhen yang sudah 50 tahun tidak dilewatkan. Sungguh tak tahu malu. Wanita matre tak punya harga diri. Seharusnya dia dihukum mati. Wen Paner, trik murahan seperti ini, kurasa hanya orang sepertimu yang akan menggunakannya, kan? Orang seperti apa yang kau hadapi? Trik seperti itu yang harus kau gunakan. Benar kan? Pelacur? Mulutmu penuh omong kosong. Jadi bicaramu memang beda. Orang di foto ini adalah ayahku. Kau bilang ketua grup Tuoba adalah ayahmu? Sungguh konyol sekali. Kau hanyalah seorang pembantu saja. Tertangkap basah dengan foto-foto ini, foto perselingkuhan. Berani-beraninya mengaku sebagai nona muda. Kau benar-benar pandai membela diri, ya? Jangan-jangan ini memang benar ayahnya. Lagi pula, Sugar Daddy ini kan juga seorang ayah. Hahaha. Lihat-lihatlah, dia dan ayahnya. Aduh, mesra sekali. Hai. Jangan bicara omong kosong lagi. Wen Chuxia, lihat saja nanti bagaimana kau akan berakhir. Tuan gawat, Nona, di acara penandatanganan dilecehkan orang. Apa? Siapa yang berani melecehkan putriku? Saat Anda dan Nona besar berpelukan di jalan, ada yang memotret secara diam-diam. Seseorang menggunakan foto-foto itu untuk memfitnah Nona besar sebagai simpanan Anda dan para tuan muda. Bajingan-bajingan ini. Siapa mereka? Beraninya mereka bertindak begitu lancang. Siapkan mobil. Wen Paner Ye Zihao, jaga mulut kalian. Kalau sampai orang tuaku tahu, mereka tidak akan membiarkan kalian. Kau benar-benar berpikir mereka akan membantumu? Jangan mimpi. Kau benar-benar mengira dirimu adalah nona besar grup Tuoba. Aku akan menunggu di sini hari ini. Lihatlah saat ayahmu datang, apakah dia akan memukulku? Atau memukulmu. Tentu saja mereka akan membantuku. Skor kecoa bau yang merangkak keluar dari selokan. Benar-benar delusi. Kalau kau berani, sekarang juga panggil Liang Yuzhen kemari untuk berhadapan langsung. Ayahku sedang tidak enak badan. Aku tidak akan memanggilnya kemari hanya demi kalian. Kalau tidak bisa memanggilnya, hari ini juga. Dari pintu ini, merangkaklah keluar. Dia tidak bisa dipanggil kan? Hanya seorang simpanan. Kalau Tuoba UR tahu, dia pasti akan mencabik-cabikmu. Sekarang, merangkaklah keluar dan masih ada waktu. Imajinasi kalian benar-benar kaya. Pergi, 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 pergi. Wanita yang jahat, pergi. Kepala keluarga Tuoba UR dan Liang Yuzhen sampai. Nyonya. Ayah. Akhirnya Anda datang.
Kami sudah menemukan orang jahat yang merusak keluarga ini. Ada hal seperti itu? Ya, Anda tidak tahu betapa sombongnya dia tadi. Dia ini. Anak kurang ajar. Kamu lagi. Nyonya. Lagi. Nyonya, apa yang kau lakukan? Dasar kurang ajar. Orang-orang keluarga Tuobaku. Kau berani mengganggu mereka, ya? Kenapa tidak? Hari ini semua orang menyaksikan keluarga Tuoba begitu kacau di dalam, moralitasnya hancur. Bagaimana kalian masih pantas menduduki tahta konglomerat nomor 1 Beijing? Hari ini aku, Qin Bensheng, akan memulainya dengan ini menyatakan pemboikotan total terhadap grup Tuoba. Keluarga Qian setuju, keluarga Zhao kami setuju, keluarga Sun setuju. Sahabat baik bertahun-tahun, akhirnya kau menunjukkan kedok aslimu. 4 keluarga besar bersatu. Apa yang bisa kalian lakukan? Kalian hanyalah sekumpulan semut kecil. Air bisa mengapungkan perahu, tapi juga bisa menenggelamkannya. Keluarga Tuoba jatuh ke titik ini. Itu semua pantas kalian dapatkan. Wen Chuxia, sekarang semua pelindungmu sudah tumbang. Tidak ada yang bisa melindungimu lagi. Oh, benar. Aku belum perlu seorang selingkuhan mengajariku. Wen Chuxia, kau berani-beraninya memukulku. Benar-benar tak tahu aturan. Diam, kalian semua bodoh. Wen Chuxia adalah putri kesayanganku, Tuoba Yuer. Putri tunggal nona besar kesayangan keluarga Tuoba. Siapa pun yang berani melawan Xiao akan membayar mahal Wen Chuxia. Ternyata adalah nona muda keluarga Tuoba yang hilang selama 10 tahun. 3 tuan muda keluarga Tuoba untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun muncul di depan umum bersama-sama. Ternyata itu semua demi keponakan mereka. Tidak mungkin. Bagaimana bisa dia? Oh, aku mengerti. Ini jebakan yang kalian buat. Qin Bensheng, jangan kira dengan mendekati keluarga Tuoba kami kau bisa menutupi kejahatanmu. Hukum itu luas dan tidak akan melewatkan siapapun. Karmamu sudah tiba. Cih, omong kosong. Aku, Qin Bensheng, tidak takut bayangan. Jika tubuhku lurus, hukuman apa yang bisa menimpaku? Kalau bukan karena kau mengakui wanita bodoh ini, aku tidak akan tahu berapa lama aku sudah dibodohi olehnya. Apa? Properti grup Tuoba seharusnya ditangani oleh grup Chu. Tapi kalian pakai bahan bangunan berkualitas rendah untuk mengalihkan aset melalui grup Feng Qiao dan meraup keuntungan haram yang besar. Melakukan kecurangan dalam masalah sebesar ini, kalian ini menganggap nyawa manusia tidak berharga, tidak peduli keselamatan rakyat. Omong kosong. Fitnah. Awas, aku tuntut kau pencemaran nama baik. Tidak mengaku ya? Baiklah, bawa kemari buktinya. Di sini, ada bukti pengalihan asetmu dan hasil uji material. Semuanya jelas, aku sudah melapor ke polisi. Bicara ke polisi. Saya punya banyak. Kenapa saya harus korupsi? Ini fitnah. Chuxia, dulu saya menemani ayahmu di perusahaan saat kami membangun bisnis ini. Kamu bahkan belum lahir. Ayahku, justru karena mengingat budimu, jadi dia selalu menganggap kasus korupsimu dengan enteng. Tapi kamu malah tidak tahu diri dan semakin banyak korupsi. Budi? Haha, benar. Liang Yuzhen, saya berutang budi padamu. Kalau bukan karena saya, grup Tuoba sudah lama bangkrut. Diam! Sebenarnya, siapa yang berutang budi pada siapa? Atau kamu yang membenciku? Dulu saya diculik dan terdampar di luar. Dan dalang dibaliknya adalah kamu, Qin Bensheng. Memang benar, takdir sudah tertulis, sudah digariskan. Jika bukan karena Anda, kagum bakat Ye Zihao, dan memberinya cincin jempol giok, saya tidak akan pernah menemukan Anda. Rekaman CCTV saat itu, yaitu pada hari Xiao diculik, bisa langsung diperiksa. Andalah yang menyebabkan keluarga kami terpisah dan membuat putri saya menderita begitu banyak. Kemari, usir mereka dari Beijing. Jangan sentuh aku. Hari ini, 4 keluarga besar kita semuanya ada di sini. 4 keluarga besar bersatu. Apa yang perlu ditakutkan dari Tuoba Yuer? Dia, Anda sendiri yang menyinggung keluarga Tuoba. Masih berbohong dan ingin menyeret kami 3 keluarga besar. Sungguh niat yang jahat. Keluarga Qin mencari masalah sendiri. Dan kami 3 keluarga besar lainnya sama sekali tidak ada hubungannya. Permisi. Hahaha, benar. Memang aku. Kenapa? Aku tidak menyesal. Aku hanya ingin melihatmu grup Tuoba hancur berantakan. Kenapa? Kita berinvestasi sama, tapi yang kaya cuma kamu. Aku sudah banyak membantumu, tapi kamu bahkan tidak mau memberiku setengah saham pun. Bawa dia pergi. Jangan tangkap dia. Aku belum cukup menikmati kemewahan dan kekayaan ini. Dasar yang serakah. Kalian memang satu keluarga. Ini semua salahmu, dasar bodoh. Mati saja, aku akan mati bersamamu.
No! Lepaskan! Aku tidak melanggar hukum. Kenapa kalian menangkap? Bahkan mati pun takkan maafkan kalian. Putriku sayang, ini semua salah ayah. Ayah salah menilai orang. Sampai kau celaka. Ayah, sekarang pembunuhnya sudah tertangkap. Dendam kita terbalaskan. Kutu busuk di grup Tuoba juga sudah ditangkap. Ini adalah kabar gembira. Benar sekali. Ayo, kita pulang. Selamat datang kembali, Nona Besar. Akhirnya kembali. Mungkin hidupku baru saja dimulai. Tuoba Xiao Xiao. Itulah nama asliku. Xiao Xiao, Paman, ada satu hal lagi yang belum kuberitahu. apa? Sebenarnya, aku bukan paman kandung. Hah?